Terkadang orang yang paling dekat adalah calon musuh yang paling berbahaya. Maka berhati-hatilah dengan seseorang yang kita anggap sahabat. Bisa saja dia merusak dan menghancurkan masa depanmu. Itulah kata-kata yang tepat untuk mendeskripsikan film kisah nyata kali ini. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Pada tanggal 10 Agustus 2013, anggota FBI berbondong-bondong pergi ke hutan Idaho untuk misi pencarian seorang gadis berusia 16 tahun. Yang konon kabarnya, dia dibawa oleh si penculik ke hutan tersebut selama beberapa hari. Setelah mengetahui keberadaan tenda mereka, para anggota FBI pun bersembunyi dan membidik si pelaku dari kejauhan. Sang korban yang bernama Hannah dan si pelaku bernama Jim sepertinya tahu kalau mereka sedang diintai. Lalu Jim berteriak sambil mengatakan tentang keinginannya memulai hidup baru dengan Hannah. Dia beberapa kali menembakkan peluru ke udara, sebelum akhirnya dia ditembak oleh salah satu anggota FBI. Kemudian Hannah dibawa ke rumah sakit guna melakukan pemulihan. Saat tersadar, dia meminta ayahnya untuk menjemput ibu dan adiknya di San Diego. Namun sang ayah tidak kuasa menahan kesedihan ketika dia menjelaskan bahwa ibu dan adiknya telah meninggal saat dia pertama kali diculik. 2 hari kemudian mereka diperbolehkan pulang. Para wartawan sudah banyak yang menunggu di depan rumahnya untuk mewawancarai Hannah. Tapi sang ayah tidak mengizinkan hal itu, dengan alasan agar putrinya bisa cepat pulih dan fokus untuk masa depannya. Sang ayah nggak mau putrinya itu menjadi trauma karena mengingat kejadian penculikan yang dialaminya. Hannah sends her love. Right now we're just looking towards her future and she's doing good day by day. Di dalam rumah, Hannah kembali bersedih di saat melihat foto ibu dan adiknya. Tidak berselang lama, Casey yang merupakan teman dari Hannah datang untuk menghibur sekaligus melihat kondisinya. Pemberitaan hilangnya Hannah menjadi trending topik di berbagai media. Di sebagian kalangan masyarakat ada yang pro dan kontra dalam menilai kasus ini. Ribuan pesan masuk melalui sosial media milik Hannah. Mereka yang pro memberi semangat kepadanya. Mereka yang kontra menghujat dengan mengatakan jika Hannah selalu memakai pakaian seksi sehingga memancing orang jahat. Casey yang merupakan teman baiknya pun membalas pesan dari mereka. Did he tell you he had a crush on you or is that just a rumor? What's your favorite movie? What's your favorite color? Setelah kejadian ini, sang ayah sangat protektif kepada Hannah. Dia dilarang bermain sosial media karena itu akan mengganggu psikolognya. Ketika makan malam bersama, Hannah melihat tayangan di televisi yang memberitakan negatif tentang dirinya. Dia dituduh kabur dengan Jim. Mereka bisa berasumsi seperti itu karena di hari sebelum kejadian, dia pergi liburan bersama Jim ke suatu tempat dan memposting kebersamaan mereka berdua di Instagram. Pernyataan-pernyataan itu membuat Hannah terganggu dan berniat mengklarifikasi tuduhan tersebut. Namun lagi-lagi sang ayah melarangnya. Dia mengatakan itu merupakan pancingan dari awak media agar Hannah mau muncul di depan wartawan. Karena selama ini kan dia nggak pernah memberi pernyataan apapun di hadapan para wartawan perihal tragedi yang menimpa pada dirinya. No, Hannah, not like this. Can't let them say those things. That's easy for you to say. You're not the one. Question you answered, they're just gonna throw 2 more. Bahkan para wartawan menyerangnya di hari upacara peringatan ibu dan adiknya. Ya namanya lagi trending ya kan, wajar mereka ngejar-ngejar untuk mencari keuntungan dari pemberitaan itu. Di suatu malam, Hannah melihat adik dari si penculik sedang diwawancarai di salah satu stasiun televisi. Isi percakapan itu juga memojokkan Hannah. Adiknya Jim mengingatkan agar hati-hati kepada Hannah. Pembawa acara itu meminta dijelaskan secara detail kenapa dia mengingatkan agar hati-hati. Katanya Hannah itu genit. Dia yang menggoda kakakku Jim, dan dia yang meminta ditemani liburan. Yang jelas Jim tidak akan pernah menyakiti siapapun. Yang lebih parahnya lagi, Hannah difitnah telah menghabisi ibu dan adiknya. Puncak kemarahan Hannah tidak bisa dibendung lagi.
Dia memohon kepada sang ayah agar diizinkan ke acara Today Show untuk meluruskan atau mengklarifikasi dari tuduhan-tuduhan media serta keluarga si pelaku, karena ini menyangkut nama baiknya juga. Jim wouldn't hurt anybody. But what I know for sure, I wouldn't put anything past her. You want the spotlight to shine? I have to answer this. Please. Akhirnya sang ayah memberi izin Hannah untuk tampil di acara televisi guna membantah tuduhan-tuduhan itu, sekaligus membagikan kisahnya. Hannah Anderson, good morning to you. Since Hannah Anderson was kidnapped by the man believed... Kisah berawal pada tanggal 13 Juli 2013. Mereka, Jim, Ethan adiknya, dan Tina sang ibu sedang mengadakan acara makan bersama di kediaman Brett, yaitu ayahnya Hannah. Saat itu Hannah masih berusia 15 tahun dan beberapa hari lagi memasuki 16 tahun. Di sana Jim meminta izin kepada Tina untuk membawa Hannah pergi berlibur di akhir pekan ke LA, sekaligus merayakan ulang tahunnya yang ke-16. Sang ibu tidak mengizinkan Jim membawa anak gadisnya pergi sendirian tanpa pengawasan kedua orang tuanya. Namun Hannah memaksa pergi. Jim kemudian berjanji akan melindungi Hannah dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan darinya. Ever. Well, I'll think about it. That means no. Nah, pertanyaannya, Jim ini siapa? Jadi Jim ini merupakan sahabat Brett, yaitu ayahnya Hannah. Keluarga mereka sudah lama sekali mengenalnya, terutama Hannah. Sejak lahir, Jim sudah sering bersama mereka. Tidak heran, Ethan dan Hannah menganggapnya sebagai paman. Karena Brett kerjanya jauh di luar kota, dia kerap kali menitipkan istri dan kedua anaknya kepada Jim. Karena Hannah memaksa pergi, dan karena Jim dianggap bisa melindungi putrinya itu, dengan penuh pertimbangan, akhirnya Hannah diizinkan pergi bersama paman Jim. Hannah ini digambarkan seperti terobsesi dengan budaya selebriti dan media sosial. Setiap perjalanan kemana dia membuat story, berpose lalu mengunggahnya ke sosial media. Bahkan ada momen di mana dia berfoto bersama Jim tampak begitu happy. Makanya nggak heran kalau awak media dan keluarga Jim menuduh Hannah bukan wanita baik-baik. Karena bukti dari foto-foto itulah sehingga mereka berpikiran negatif tentang Hannah. Arch your back a little, that's fine. Good, that's good. Nice. Okay, let me see. That's good. Bahkan saat mereka berdua makan di sebuah resto, Jim mengutarakan ketertarikannya kepada Hannah. Hannah merasa risih dong dan mengalihkan pembicaraan. Yeah, You've got me. that was real. I'm dead. No, let's not. For how long? I mean, Now I'm just enjoying the moment. Perilaku Jim semakin aneh, terlebih ketika Hannah mendapatkan pesan dari pacarnya. Dia tampak cemburu dan merebut HP milik Hannah. can I have my phone back, please? Hannah tidak pernah menceritakan kejadian di hari itu kepada siapapun, termasuk kepada ibunya. Dia nggak mau merusak pertemanan paman Jim dengan ayahnya. Angeles, what he said to you? Between them, because my dad and him were best friends, so I didn't want to ruin things. Pada tanggal 3 Agustus 2013, paman Jim mengundang mereka ke rumahnya yang berada di Boulevard untuk acara perpisahan yang katanya paman Jim akan pindah ke Texas. Ibu dan adiknya saat itu sudah lebih dulu sampai di rumah paman Jim. Setelah itu dia menjemput Hannah dari sekolah pemandu soraknya. Di dalam perjalanan, paman Jim meminta maaf atas kejadian sewaktu di LA kemarin. Don't worry about it. You sure? Because I felt bad afterwards. I shouldn't have done it. When we got to the house and my mom's car wasn't there. Really wrong. Sesampainya di rumah, paman Jim langsung mengunci pintu. Hannah yang sadar akan terjadi sesuatu yang tidak beres, dia lantas mencoba kabur. Tapi naasnya dia berhasil ditangkap kembali. Di sana paman Jim mengancam, jika Hannah tidak bisa tenang, maka dia akan menghabisi ibu dan adiknya. Hannah pun menuruti keinginannya, meski dirinya harus diborgol. They took my job. I don't want to leave. Understand why you don't need to be afraid. Dia menanyakan tentang ibu dan adiknya. Paman Jim menjawab, jika mereka sudah kembali ke San Diego. Lantas kenapa kita masih di sini? Kemudian paman Jim mengutarakan obsesi gilanya yang ingin membuka lembaran baru dan hidup bersama Hannah. Bukan seperti paman dan keponakan, melainkan layaknya sepasang suami istri. Dia juga ngetes seberapa pedulinya Hannah terhadap dirinya dengan cara menarik pelatuk pistol yang tidak ada peluru. No. No.
Don't do this, you... Sontak Hannah berteriak. Teriakan itu membuat Paman Jim senang. Dia menganggap bahwa Hannah peduli kepadanya dan merasa percaya diri. Selanjutnya Hannah dipaksa untuk mengakui jika ia juga ingin hidup bersama Paman Jim dan membuka lembaran baru. Ethan, I'm here, it's okay. No one has to Ethan? tell you what it was I had to live for. It's to get hurt, okay? Now. Tiba-tiba terdengar suara Ethan berteriak. Hannah meminta tolong agar jangan sakiti ibu dan adiknya. Paman Jim memberikan obat teler kepada Hannah. Okay. You'll be okay. You'll be okay. It feels so good. No. Paman Jim kemudian berencana untuk pergi dari rumahnya membawa Hannah ke hutan Idaho. Namun sebelum itu dia menghabisi Ethan, Tina dan anjing miliknya. Keesokan hari tanggal 4 Agustus 2013, tim pemadam kebakaran sudah berada di rumah Jim beserta para polisi. Ternyata guys, Jim membakar rumahnya sendiri untuk menyamarkan pembunuhannya agar seolah-olah itu adalah kecelakaan. Ahli forensik yang bertugas pada saat itu telah mengkonfirmasi bahwa jasad yang berada di TKP milik seorang wanita bernama Christina, berusia 44 tahun. Dan jasad putranya tidak teridentifikasi pada saat itu. Jadi mereka mengira Ethan bersama Hannah. Brad pun akhirnya dihubungi oleh polisi dan bergegas pulang ke rumahnya. Nah, mulai dari sinilah FBI dan para polisi mengetahui jika pemilik rumah tersebut adalah James DiMaggio. Dia juga memiliki mobil sedan Nissan berwarna biru dengan plat nomor 6WCU986. FBI dan para polisi bekerja sama untuk mencari keberadaan Jim. Mereka memberikan peringatan darurat siapapun orang yang melihat mobil dengan ciri-ciri tersebut di atas, segera melaporkan kepada pihak yang berwajib. Karena si pelaku diduga telah menculik Hannah berusia 16 tahun dan Ethan berusia 8 tahun. In conjunction with Agent Frank, the San Diego County Sheriff's Office, U9 Versa, California. 5 Agustus 2013. Pihak berwenang merilis beberapa foto Jim, Hannah, dan Ethan. Di kantor FBI, Brad dimarahi habis-habisan oleh mertuanya. Mereka berkata semua ini terjadi akibat kelalaiannya. Dia mudah percaya kepada orang lain yang dianggapnya teman. Tiba-tiba detektif Frank menghampiri Brad. Dia ingin menyampaikan perihal Ethan. Hasil tes DNA gigi yang mereka temukan di TKP sesuai dengan milik Brad. Itu artinya Ethan sudah meninggoy dan jasadnya hancur terbakar. Di sisi lain, Jim sudah berada di wilayah perbatasan Nevada. Dia mampir ke toko untuk membeli cemilan dan meninggalkan Hannah yang masih keadaan tidak sadarkan diri di dalam mobil. Tidak berselang lama, dua orang polisi datang untuk memesan kopi. Hannah tersadar dan melihat dua polisi itu sedang duduk di luar. Dia mencoba mengetuk kaca mobil, berniat meminta bantuan kepada mereka. Tidak ingin membuang waktu lagi, dia membuka pintu kemudian menuju dua polisi itu. Tapi naasnya dia berhasil tertangkap dan membawanya kembali ke mobil. Pihak berwenang diberitahu tentang kemungkinan penampakan Jim di Oregon. Akibatnya, pencarian mereka menyebar di California, Oregon, Washington DC, dan juga Nevada. Detektif Frank yang menanganinya meminta izin kepada sang istri untuk berangkat keluar kota guna misi pencarian. This guy's garage. Receipts. They found large trash bag. 6 Agustus 2013, mereka sampai di wilayah Idaho. Hannah menanyakan tentang ibu dan adiknya. Paman Jim menjawab mereka baik-baik saja di tempat yang aman. Sesampainya di tepi hutan, Jim mengeluarkan tenda, melepas plat nomor dan menutupinya dengan ranting-ranting yang sudah kering.
Dia selalu mengancam akan menghabisi jika Hannah mencoba kabur. Mereka terus berjalan menuju hutan belantara untuk mencari tempat yang aman agar bisa mendirikan tenda. Di tengah jalan, Hannah terpleset karena jalan yang licin dan dia membawa beban yang begitu berat. Di malam harinya, mertua Brad meminta maaf karena ucapannya tadi siang. Dia membawa makanan agar Brad tidak jatuh sakit. 7 Agustus 2013. Di dalam tenda, Hannah mendengar suara seseorang. Ketika dia keluar, ternyata 4 orang penunggang kuda sedang berkeliling di tengah hutan. Dia berencana untuk meminta bantuan kepada mereka. Tapi tiba-tiba dari belakang, Jim mengancam akan menghabisi jika dia berani mengatakan yang sejujurnya. Jim berbohong kepada mereka. Dia mengatakan bahwa gadis ini adalah anaknya yang bernama Laura. What's your name? Dan and Laura. Mike and Mary. Hi. Well, Dan and Laura, it's a pleasure to meet you too. Nice to meet you. Have a nice day. Sebelum pergi, Hannah memberi tatapan tajam seakan meminta bantuan kepada mereka. Di tempat lain, 2 detektif menemukan fakta baru bahwa 18 tahun yang lalu, bapaknya Jim juga pernah melakukan hal yang sama, yaitu menculik gadis berusia 16 tahun. Namun bedanya, bapaknya telah mengakhiri hidup sebelum ditangkap oleh polisi. Lah kok kelakuan bapaknya malah ditiru oleh Jim. 8 Agustus 2013. 4 orang penunggang kuda itu lewat lagi dan berbincang dengan mereka berdua. Sepertinya salah satu dari mereka curiga sama Jim. Pasalnya cara berpakaian mereka tidak seperti orang yang berkemah. Mengetahui salah satu dari mereka adalah mantan anggota polisi, Jim langsung panik dan bersiap mengeluarkan pistol. Kali ini Hannah angkat bicara untuk menghalangi mereka karena dia khawatir Jim akan menghabisi mereka. All right. Well, What do you think, Dad? Para polisi dan FBI baru saja mendapat kabar tentang 2 orang yang mencurigakan sedang berkemah di hutan Idaho. Looks like we're going to Idaho. 9 Agustus 2013. Pencarian melalui darat dan udara menyusuri hutan Idaho. Salah satu dari mereka menemukan mobil sedan berwarna biru di semak belukar. 10 Agustus 2013. Jim terbangun dari tidurnya karena mendengar suara helikopter. Dia berpura-pura seperti seseorang yang sedang mencari kayu bakar agar tidak dicurigai. Hannah melambaikan tangannya ke langit seolah memberi isyarat pada helikopter. Dari atas tampak seperti sapu tangan putih. Wait a minute. Idaho 260, rescue team is en route. Anderson is flagging for help. She's flagging us down. Di tempat lain, Frank memberi arahan dalam bertindak karena target ini membawa sandraan. This is where the camp was spotted. 16-year-old girl. Make sure you know where she is. He has a hostage with him. Sampailah kita di scene awal, di mana Jim sepertinya tahu ada seseorang yang sedang mengintai. Setelah Hannah masuk ke dalam tenda, salah satu anggota FBI menembak Jim tepat mengenai jantungnya. Akhirnya Jim pun meninggoy di tempat. Di sini Hannah bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Dia menangis dan dia benar-benar lega setelah menyadari bahwa mereka adalah FBI. Kakek, nenek, dan ayahnya saat itu sangat senang ketika mendengar FBI berhasil menyelamatkan Hannah. Miss Anderson, we found Hannah. Akhir cerita di acara Today Show, Hannah merasa lebih baik karena sudah menceritakan kisah yang sebenarnya secara langsung, dan dia dipertemukan kembali dengan orang-orang yang menolongnya, yaitu para penunggang kuda. Mereka yang memberitahu FBI keberadaan Hannah di hutan Idaho. I finally told the real story. Beginning of a lot of healing for you. Thank you. Dari film ini kita belajar agar tetap waspada terhadap orang-orang terdekat, sekalipun itu sahabat.
Karena kita tidak akan pernah tahu hati seseorang itu seperti apa. Bisa saja kan orang yang kita percaya merusak kepercayaan kita sendiri. Percaya boleh, tapi hanya sekedarnya saja, bukan sepenuhnya. Ambil hikmah dari kejadian ini. Cukup sekian dan terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya.